Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala babul awamilid dakhilati ala al-mubtada'i wal khabari. Bab tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Wa hiya salasatu asya'a kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wadadantu akhatuha. Dia itu ada 3. Yang pertama adalah kana dan saudaranya, inna dan saudaranya, dan wadadantu dan saudaranya. Jadi sekarang kita akan masuk dalam pembahasan faktor-faktor yang bisa merubah mubtada khabar. Mubtada dan khabar itu kan asalnya ya mubtada marfu, khabar marfu. Nanti ada beberapa faktor yang kalau masuk kepada mubtada dan khabar, artinya kalau ada mubtada khabar didahului oleh faktor tersebut, maka mubtada yang awalnya marfu, begitupun khabar yang awalnya marfu nanti bisa berubah. Bisa salah satunya mansub atau dua-duanya mansub. Dan ya amil yang bisa merubah mubtada khabar tersebut ada 3 kelompok. Dan amil ini dinamakan dengan amil nawasikh, ya, amil nawasikh, atau kita menyingkatnya dengan an-nawasikh. Disebut dengan an-nawasikh ya karena an-nawasikh itu kan artinya yang menghapus atau merubah hukum mubtada khabar. Mubtada dan khabar yang asalnya marfu keduanya, ketika ada kana, ada inna atau dhanna, menjadi ya mansub salah satunya atau mansub dua-duanya. Baik, kita bahas satu persatu. Qala syarihu waffaqahullah, dzakara al-musannifu rahimallahu al-khamisa was-sadisa min marfu'atil asma'i wa huma ismu kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha. Berkata pensyarah kitab ini, yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala, musannif Ibnu Jurum As-Sinhaji rahimahullahu taala telah menyebutkan ya yang kelima dan yang keenam dari isim-isim yang wajib marfu. Dan keduanya adalah isim kana dan saudaranya, dan khabar inna dan saudaranya. Ini kan masih masuk dalam bab marfu'atil asma. Di mana pada bab marfu'atil asma, Ibnu Jurum As-Sinhaji mengatakan ada 7 ya isim yang wajib dalam keadaan marfu. Nah, sekarang kita bahas yang kelima dan keenamnya. Apa yang wajib marfu? Yang kelima adalah isim kana dan saudaranya. Yang keenam adalah khabar inna dan saudaranya. Walam yufsih an dzalika ibtidaan, bal yufhamu min kalamihi, fa innahu aqada tarjamatan tadullu alaihima, wa ala ghairihima dzalika. Ini sepertinya typo ya. Ini apa namanya, fi'il mudhari kan, satu terada ya. Wah, ya ini kan di tulisannya satu teradan, salah ini. Fa innahu aqada tarjamatan alaihima wa ala ghairi ma dzalika satu terada. Faqala babul awamilid dakhilati ala al-mubtada wal khabari. Dan musannif tidak menjelaskan demikian pada awalnya. Artinya beliau tidak menjelaskan bahwasanya isim kana dan saudaranya dan khabar inna dan saudaranya ini merupakan termasuk al-marfu'at yang kelima dan yang keenam. Beliau hanya mengatakan bab tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Bal yufhamu min kalami, akan tetapi dipahami dari perkataannya. Fa innahu aqada, ya. Maka sesungguhnya musannif mengikat terjemah yang menunjukkan atas keduanya dan atas yang selain keduanya. Maksudnya yang menunjukkan bahwasannya isim kana dan saudaranya dan khabar inna dan saudaranya ya itu keduanya merupakan isim yang wajib marfu. Satu terada yang nanti akan dijelaskan. Faqala, lalu beliau berkata, babul awamilid dakhilati al-mubtada wal khabari, bab tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Wa sabaqa bayanu ma'anal amili wa annahu al-muqtadi lil amali ay mujibuhu. Dan telah terdahulu penjelasan tentang apa itu makna amil,
Dan sesungguhnya artinya adalah al-muqtadi lil amali, yang mewajibkan suatu amal. Ai mujibuhu, ya, artinya yang mewajibkannya. Wa hadhihi al-awamilu tughayyiru i'rab al-mubtada wal khabari. Fatukhrijuhuma aw ahadahuma 'anil raf'i. Wa hiya salasatu aqsamin. Dan faktor-faktor ini, yaitu kana, inna, dan dhanna, mampu merubah i'rab mubtada dan khabar. Maka mengeluarkan keduanya atau salah satunya dari rafa. Jadi kana, inna, atau dhanna ini bisa menyebabkan salah satunya menjadi mansub atau dua-duanya mansub. Wa hiya salasatu aqsamin. Dan dia ada 3 kelompok. Al-awwalu kana wa akhwatuha. Yang pertama adalah kana dan saudaranya, wa kulluha af'alun. Dan semuanya adalah fi'il. Jadi kalau kana dan saudaranya, nanti kita akan bahas ada kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, dan seterusnya. Ini semuanya fi'il. Lebih tepatnya adalah fi'il naqis. Ya, fi'il naqis. Dikatakan fi'il naqis pertama karena dia fi'il, tapi nggak cukup dengan adanya satu kata yang marfu. Misalnya, ya, kalau fi'il tam, fi'il sempurna, itu kan sekalipun misalnya di muta'addi dengan satu isim yang marfu sebagai fa'il, itu cukup maknanya. Misalnya kalau fi'ilnya lazim kan ja'a zaidun, ini jelas maknanya sempurna, ja'a zaidun. Ya'kulu zaidun pun, ya, terkadang, ya, misalnya kita bertanya aina zaidun, mana Zaid? Kemudian kita katakan ya'kulu zaidun, Zaid lagi makan. Ya, kalimat seperti ini bisa dianggap sempurna sekalipun tidak menyebutkan maf'ul bihnya, karena memang informasi yang kita butuhkan adalah Zaid lagi di mana atau lagi ngapain gitu ya. Maka dengan hanya mengatakan ya'kulu zaidun, orang masih bisa paham. Tapi kalau kana, ya, hanya mengatakan kana zaidun, orang nggak akan paham. Ya. Makanya dia adalah fi'il naqis. Naam. Maka kalimat kana zaidun tidak akan sempurna sampai kita menyebutkan ada yang mansub. Kana zaidun taliban. Seperti itu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa disebut naqis? Karena dia fi'il tapi nggak punya fa'il ya. Dia fi'il tapi adanya isim sama khobar. Jadi itu alasannya. Nah, wasani inna wa akhwatiha. Inna wa akhwatuha wa kulluha hurufun. Yang kedua adalah inna dan saudaranya, dan semuanya adalah huruf. Jadi inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla, ini semuanya adalah huruf. Wasalisu dhanantu wa akhwatuha wa kulluha af'alun. Yang ketiga adalah dhanantu dan saudaranya, dan semuanya adalah fi'il. Kalau dhanna dan saudaranya adalah fi'il yang sempurna, bahkan dia fi'il yang membutuhkan 2 maf'ul bih. Ya, jadi dhanna dan saudaranya adalah fi'il yang membutuhkan 2 maf'ul bih. Wa tusamma hadhihi al-awamilu bin nawasikhi li'annaha tansakhu 'amal al-mubtada'i wal khabari ay tuziluhu wa tughayyiruhu. Dan dinamakan amil-amil ini dengan amil nawasikh karena dia menghapus amal dari mubtada dan khabar. Artinya dia menghilangkannya dan merubahnya. Jadi kalau ada kana, inna, dan dhanna, mubtada dan khabar yang awalnya marfu, maka bisa berubah salah satunya marfu atau dua-duanya tidak marfu, yaitu mansub dua-duanya. Qala musannif rahimallahu ta'ala, fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'u al-isma wa tansibul khabara wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa daha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha nahwu aw nahwa kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih taqulu kana zaidun qa'iman wa laysa amrun syakhisan wa ma asbah dzalika. Berkata Ibnu Ajur Mas-Sinhaji rahimahullah ta'ala, adapun kana dan saudaranya maka dia merafakan isim dan menasabkan khabar. Jadi kalau kana, ya, tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafakan isim dan menasabkan khabar. Contohnya misalnya asalnya zaidun talibun, ya, zaid marfu, talibun marfu. Ketika ada kana menjadi kana zaidun taliban, ya, kana zaidun taliban. Zaidun ketika mubtada khabar, ini namanya mubtada khabar. Ketika berubah menjadi kana zaidun taliban, zaidun adalah isimnya kana, ya, taliban adalah khabarnya kana. Jadi istilah mubtada khabar kalau ada kana berubah menjadi isim dan khabar, ya.
Zaidun talibun kan Zaidun mubtada, talibun khabar. Kalau kana Zaidun taliban, kana fi'il madhi naqis, Zaidun isim kana marfu', taliban ya khabar kana mansub. Jadi ingat-ingat ya, kalau kana itu merofakan isim, menasabkan khabar. Misalnya Aisyatu talibatun. Kalau ada kana menjadi kanat Aisyatu talibatan. At-tullabu mahiruna. Kalau ada kana jadi kanat tullabu mahirina. Kenapa mahirina? Karena ingat khabarnya kana itu mansub. Sementara kalau mahiruna ini marfu. Maka berubah menjadi kanat tullabu mahirina. Nah, apa saja kana dan saudaranya, yaitu kana. Kana ini sebenarnya nggak ada artinya gitu ya. Kana itu lebih sering dipakai kalau ingin menunjukkan waktu di masa lalu. Misalnya seseorang mengatakan kuntu ya aktubul kutuba. Dahulu saya banyak menulis buku ya. Itu fungsi dari kana itu sebenarnya kalau secara makna kana nggak ada artinya gitu ya. Meskipun memang di antara artinya adalah ada atau menjadi. Misalnya kalau kita katakan kun aliman, jadilah engkau orang alim ya. Nah, kemudian amsa memasuki waktu sore, asbaha memasuki waktu subuh, adha memasuki waktu duha, zolla ini di siang hari, obata di malam hari, soro menjadi, laisa artinya tidak, kemudian mazala, manfakka, mafati'a, mabariha, madama, ini semuanya artinya senantiasa atau selalu. Wa ma tasarrafa minha, dan apa yang tertasrif darinya. Artinya yang merupakan amil nawasih bukan hanya kana saja, tapi ya mudhari'nya dan amarnya juga masuk. Kana yakunu kun, semuanya ini beramal amil nawasih. Kemudian asbaha yusbihu asbih. Ini juga ya sama ya, madinya, mudhari'nya, amarnya semuanya amil nawasih. Jadi bukan hanya fi'il madinya saja, fi'il mudhari' dan amarnya juga merupakan amil nawasih. Taqulu kana Zaidun qa'iman. Contohnya kamu katakan kana Zaidun qa'iman. Dahulu Zaid berdiri. Walaysa amrun syakhisan, dan amr tidak ada. Wa ma asbaha dzalika, dan apa-apa yang menyerupai demikian. Qala syarihu wafaqahu Allah taala, dzakara al-musannif rahimallahu fi hadhihi al-jumlati al-qisma al-awwala min al-awamil ad-dakhilati 'ala al-mubtada wal khabari al-mughayyirati hukma ahadihima faqat wa huwa al-khabaru fa innahu yakhruju min ar-raf'i ila an-nasb. Afwan, fa innahu yukhriju min ar-raf'i ila an-nasb. Wa yusamma khabaru kana wa akhwatiha. Berkata pensyarah kitab ini, semoga Allah memberinya taufik, musannif telah menyebutkan pada pembagian ya ini, pada kalimat ini, kelompok pertama dari amil yang masuk kepada mubtada khobar yang mampu merubah hukum salah satu dari keduanya saja. Jadi kalau kana itu hanya merubah salah satunya. Kenapa? Karena kan isimnya tetap marfu. Hanya khobarnya saja yang berubah jadi mansub. Wa huwal khobar, yaitu khobar. Maka sungguhnya ia mengeluarkan dari rafa ya kepada nasab dan dinamakan khobar kana dan saudaranya. Jadi yang mansub hanya khobarnya, sementara isimnya yang asalnya mubtada dia tetap marfu. Kesimpulannya kalau kana itu merafakan isim dan menasabkan khobar, jadi hanya khobar yang berubah hukumnya. Ammal mubtada fa huwa baqin ala hukmihi wa samma ismu kana wa akhwatiha. Adapun mubtadanya maka dia tetap atas hukumnya dan dinamakan dengan isim kana dan saudaranya. Jadi mubtadanya mah tetap marfu, cuma berubah namanya aja. Kalau Zaidun talibun, Zaidun mubtada, talibun khabar. Kalau kana Zaidun taliban, kana fil madhi naqis, Zaidun adalah isim kana, taliban adalah khabar kana. Wa qawluhu tarfa'ul isma wa tansibul khabara ay bi'tibari muntahi amaliha. Wa illa fahiya tarfa'ul mubtada wa tansibul khabara. Dan perkataannya merupakan isim dan menasabkan khabar, ini dengan menganggap ya akibat dari amalnya. Wa illa, dan jika tidak maka dia sebenarnya merupakan mubtada dan masukkan khabar. Jadi sebetulnya maksudnya biar lebih mudah dipahami, karena itu merupakan mubtada dan menasabkan khabar. Namun nanti kalau udah ada kana, istilahnya berubah dari yang asalnya mubtada dan khabar menjadi isim ya, merupakan isimnya dan menasabkan khabarnya. Wa akhawatu kana 11.
dan saudaranya kana itu ada 11. Wa bi dhammiha ilaihinna fa iddatuhunna 12. Dan dengan menambahkan kana kepadanya, maka jumlahnya jadi 12. Wa kulluha af'alun ta'malu kaifama tasarrafat. Mudhari'an wa madiyan wa amran. Dan semuanya adalah fi'il. Jadi kana, amsa, asbah, adha, dhalla dan seterusnya. Ini merupakan fi'il. Ya, ta'malu, ya, yang dia itu beramal bagaimanapun dia tasrifnya. Jadi mau fi'il mudhari, fi'il madi, fi'il amr, maka semuanya beramal sebagai amil nawasikh. Dengan hanya kananya aja. Yakunu dan kunnya juga beramal. Fa idza kana madiyan ka kana aw mudhari'an ka yakunu aw amran ka kun fa innahu ya'malul amala nafsahu. Maka jika fi'ilnya madi seperti kana atau mudhari seperti yakunu atau amar seperti kun, maka sesungguhnya dia beramal seperti amal, ya, maksudnya dia beramal dengan dirinya sendiri. Kana, yakunu, kun semuanya memiliki amal, yaitu butuh kepada isim yang marfu dan khobar yang mansub. Wa minha ma la yatasarrafu bihalin wa huma laisa ittifaqan wa madama ala sahihi fayalzamani hadhihi surata. Dan di antara, ya, saudaranya kana itu ada yang enggak bisa ditasrif. Contohnya laisa. Laisa ini namanya fi'il madi jamid. Kenapa kita katakan fi'il madi jamid? Karena dia emang enggak bisa ditasrif, enggak ada fi'il mudhari'nya, enggak ada masdarnya dan seterusnya. Laisa aja, enggak ada laisa yalisu misalnya. Di laisa ini disepakati ittifaqan. Laisa itu disepakati kalau dia itu enggak bisa ditasrif. Wa madama ala sahih, dan madama ini yang menurut pendapat yang sahih. Jadi kalau madama itu ada yang mengatakan dia bisa ditasrif, ya, madama mayadumu gitu kan. Ada yang mengatakan tidak, dia madama saja. Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin ini menguatkan bahwasanya madama ini enggak bisa ditasrif sama seperti laisa. Jadi madama aja. Enggak bisa kita gunakan layadumu atau mayadumunya. Nah, maka keduanya senantiasa dalam bentuk ini. Jadi laisa selamanya laisa terus, madama terus. Maksudnya itu fi'il madi terus gitu ya, enggak ada fi'il mudhari dan fi'il amrnya. Wal af'alu zala wa fakka wa fati'a wa bariha yushtaratu li'amaliha taqaddumun nafi aw shibhin nafi wa huwa an-nahyi wa du'a. Dan fi'il seperti zala dan infakka dan fatiha dan bariha disyaratkan agar dia beramal sebagai amil nawasi kalau di depannya ada nafinya atau syibhun nafi. Ya, jadi kalau di depannya ada nafi, ma, la, atau menyerupai nafi seperti wa huwa an-nahyi wa du'a, seperti larangan dan doa, maka ini juga menjadikan zala, infaka, fatihah, bariha itu beramal. Kalau zala, infaka, fatihah, bariha nggak ada nafi di depannya atau syibhun nafi di depannya, maka dia bukanlah amil nawasikh. Wadama yushtaratu li'amaliha taqaddumu ma al-masdariyatu az-zarfiyatu 'alaiha. Adapun dama disyaratkan untuk beramalnya didahului oleh ma masdariyah zarfiyah. Jadi kalau mazala, manfakka, ma fati'a, ma bariha, kita katakan ma-nya adalah harfun nafyin. Tapi kalau madama, ya, ma-nya jangan dibilang harfun nafyin, tapi ma-nya adalah masdariyah. Bi antu awwala ma ma'adama masdaran. Dengan ditakwil ma bersama dama menjadi masdar. Kaqaulihi ta'ala ma dumtu hayya, selama aku hidup. Ai dawama hayati. Jadi ma dumtu hayya maknanya adalah dawama hayati, selama hidupku. Wa masalal musannifu li'amali kana wa akhawatiha bimisalaini. Dan pengarang kitab, ya, Ibnu Jurayj As-Sinhaji memberi contoh untuk amal kana dan saudaranya dengan dua contoh. Ahaduhuma kana Zaidun qa'iman fa Zaidun ismu kana marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu wa qa'iman khabaru kana mansubun wa alamatu nasbil fathatu. Salah satunya adalah kana Zaidun qa'iman. Dahulu Zaid berdiri. Maka Zaid adalah isimnya kana marfu, tanda rafanya dhammah. Sementara qa'iman adalah khabar kana mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Wasani laisa amrun syakhisan fa amrun ismu laisa marfu'un wa syakhisan khabaru laisa mansubun wa laisa min akhawati kana. Ya, laisa amrun syakhisan, amr tidak ada, tidak hadir. Maka amr adalah isim laisa marfu dan syakhisan adalah khabar laisa mansub, dan laisa termasuk temannya kana, ya. Baik. Jadi tentang kana dan saudaranya ini dia
merofahkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Tapi jangan lupa bahwasanya asalnya ya dia dalam mubtada khabar, sehingga kaidah mubtada khabar ngikut ya. Sehingga kalau kita mengatakan kana ya rajulu taliban, ini nggak boleh. Karena mubtada kan harus makrifat. Jadi kita ngomongnya kana rajulu taliban ya, kana rajulu taliban. Kemudian mubtada khabar itu kan harus sama ya. Kalau mubtadanya mufrad, khabarnya mufrad, musanna musanna, jamak jamak, maka sama ini juga berlaku di sini. Misalnya kalau kana talibu mahiran. Tapi kalau kana talibani mahiraini. Kana tullabu mahirina. Kanatit talibatu mahiratan. Kanatit talibatani mahirataini. Kanatit talibatu mahiratin. Jadi perhatikan hukum-hukum mubtada khabarnya. Dia tidak hilang. Dia ikut. Ya, dia itu ikut. Karena memang kana dan saudara-saudaranya ini ya asalnya mubtada khabar, maka kaidah mubtada khabar jangan dilupakan. Kaidah tentang mubtada harus ma'rifat, kemudian harus sama jenisnya, kalau mudzakkar muannas muannas, kemudian harus sama bilangannya. Kalau mubtadanya mufrad, khabarnya mufrad, musanna musanna, jamak jamak, ini jangan dilupakan. Jadi terus dibawa. Hukum mubtada khabarnya ngikut ya. Jadi karena ini hanya menambah saja. Hukum mubtada khabarnya itu ngikut ya. Nah, demikian pembahasan tentang kana dan saudaranya, semoga bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.